Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam Alpha Omega Church. Welcome to Worship and Words. Pada malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang, undang Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kita. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan Bersama-sama rohku. berdua tangan kita, Engkau hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku, Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku,
sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, semata-mata untuk menggantikan kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau ingin menebus, karena Kau ingin kami bersama dengan-Mu Tuhan. Thank you Jesus for everything. Your love is beyond everything. Hanya Engkau yang patut kami puji dan sembah ya Tuhan. Dimanapun Anda berada malam hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita, taruh tangan di dada kita. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Hanya satu Tuhan yang aku mau katakan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Thank you Tuhan. Sepanjang hidupku yang setia
yang tak pernah meninggalkan, berbuat tentanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Mari semua jemaat, jadikan ini doamu sekali lagi. Oh Yesus, kami puji Kau. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Makasih Tuhan untuk segala kasih setiamu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Makasih Yesus, makasih Yesus. Kau Allah yang sungguh baik, Kau tak pernah terlambat Tuhan. Thank you Lord. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam Kau Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat, yes. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah yang ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami.
Yesus, sejauh nafas yang kita hidup. Dia gak pernah tinggalkan kita, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Karena dia begitu cintanya pada kita. Thank you Lord. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Hingga Kau rela menebus kami yang gak layak ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu menembus langit dan bumi, menembus maut kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, segala kekhawatiran, segala kekurangan, segala kepenatan Tuhan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, Kau enggak tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu berjalan dengan kami. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Kau dengarkan kami itu cukup Tuhan. Kami gak layak. Tapi Kau yang layakkan kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat puji syukur kita. Kita yang besar bahasa roh. Beri kasih karunia besar roh. Mari angkat sama-sama. Oh, Mari kita ambil waktu sejenak. Kami rindu ya Tuhan berjalan bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam pangkuan-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Kami percaya bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan
kemenangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang, katakan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Let's declare, kita Allah berjalan bersama Tuhan pemenang. Come on. Oh, sing it together. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Let's sing that one more time. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Percaya, percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya, sebagaimana mereka percaya akan pertolongan dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mereka menyampaikan permohonan. Dan kami yakin Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan peduli dengan setiap permohonan anak-anak-Mu. Untuk itulah Tuhan, Engkau mengunjungi mereka yang sakit. Engkau peduli dengan mereka yang sedang dalam pergumulan.
Engkau tahu apa yang menjadi beban-beban tantangan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan buat mereka, mengalirkan kuasa Tuhan, mengalirkan roh hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau datang mengunjungi mereka satu persatu, ya Tuhan, dan membukai pintu-pintu yang tertutup. Kami percaya kuasa-Mu besar, seperti Engkau membukai pintu bagi Petrus di tengah malam yang gelap. Demikian juga Engkau sanggup membukai pintu-pintu di masa yang gelap bagi anak-anak-Mu. Dan kami yakin mujizat-Mu masih ada, dan Engkau dapat mengerjakan keajaiban-keajaiban di luar kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera di setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang terus memancarkan, haleluya, terang kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami memuliakan Engkau, dan kami yakin Tuhan terus berjalan bersama kami, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga kami tetap berdiri untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah renungan dengan judul kebaikan yang abadi. Kebaikan yang abadi. Kadang-kadang kita merasa, percuma aku berbuat baik, karena toh balasannya selalu seperti demikian. Atau kita beranggapan, percuma aku berbuat baik, toh orang di sekelilingku tidak tahu balas budi. Ya, saudara-saudara, tetapi ingat, tidak ada makhluk yang tidak menyukai kebaikan. Manusia itu tua atau muda, kaya atau miskin, tetap semua menyukai kebaikan. Ya, nah, termasuk juga hewan. Hewan juga menyukai kebaikan. Kalau kita bisa ngelus-ngelus istilahnya ya, memanjakan dia. Binatang itu kecil atau besar, buas atau peliharaan, semua juga menyukai kebaikan. Nah, saudara-saudara, berbuat baik atau kebaikan itu merupakan pendidikan yang perlu diajarkan sejak dini, sejak awal sekali. Atau mereka yang bertumbuh, mereka akan menjadi makhluk atau manusia yang egois, yang tidak peduli dengan lingkungannya dan orang yang ada di sekitarnya, termasuk juga keluarganya sendiri. Nah, lalu kita tentu akan bertanya, sampai batas apa kebaikan bisa diberikan? Ya, mungkin kita berpikir kebaikan itu mesti ada batasnya. Kalau sudah sampai sini, sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. No. Sejauh mana kita menyukai kebaikan, sebegitu batas kebaikan perlu dilakukan. Jadi kalau kita itu menyukai kebaikan tidak ada batasnya, lakukanlah kebaikan tanpa batas. Nah, yang memang saudara-saudara kita melihat bahwa manusia itu menyukai pertumbuhan tanpa disiplin. Ya, tanpa disiplin. Sehingga bertumbuhnya sesukanya. Dan ini yang membuat sifat buruk itu berkembang atau bertumbuh secara subur dan menguasai kehidupan. Tetapi ada kabar baiknya. Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat yang ke-14 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Tuhan menebus kita, kita dibebaskan dari kejahatan, dijadikan umatnya.
kepunyaannya sendiri. Supaya kita bisa rajin berbuat baik. Jadi kita tahu penebusan Tuhan itu membuat kita mulai punya value, punya nilai yang dapat dibawa sampai kekekalan, ya, keabadian. Yesaya 64 ayat 5 dan 6, dia mengingatkan, manusia yang memberontak terhadap Tuhan, kesalehannya, kebaikannya hanya seperti kain kotor. Ya, hanya seperti kain kotor. Nah, ini kesalehan manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Manusia sulit untuk berbuat baik sebab hatinya dari dalamnya memang hanya ada barang-barang yang buruk. Karena hatinya sudah rusak, sumbernya tidak ada yang baik. Jadi melakukan kejahatan itu merupakan kebiasaan. Dan makin terus berinovasi dalam berbagai bentuk kejahatan, kelician, tipu muslihat, dan seterusnya. Perhatikan sejak Kain dan Habel. Untuk kejahatan itu sangat kreatif dan inovasi. Membunuh adiknya saja dia bisa mengajaknya ke ladang seperti biasanya mereka pergi ke ladang. Di sana dengan teganya dia membunuh adiknya. Ketika Tuhan bertanya terhadap Tuhan pun dia menjawabnya sebagai wujud bukti hatinya yang dingin, membeku tanpa merasa bersalah. Lalu dia hanya berkata, apakah aku penjaga adikku? Wow. Terhadap Tuhan yang dia ditanyain, dia menjawabnya seperti itu. Sampai di zaman Nuh, Tuhan ternyata melihat semua sudah begitu jahat. Sampai akhirnya Tuhan harus memusnahkan manusia dengan air bah. Dan memulainya dengan keluarga Nuh, 8 orang. Saudara-saudara, Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ini, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita ada hari ini dan dapat mengenal Tuhan, ini adalah anugerah yang besar. Ya, puji nama Tuhan. Tidak perlu kita membanggakan diri kita dengan berbagai macam prestasi lahiriah. Tapi perlu kita mendorong diri kita justru untuk makin mendekat kepada Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat penebusan Kristus membebaskan dari segala kejahatan. Penebusan Kristus membebaskan dari segala kejahatan. Sejak itulah manusia mulai bisa melakukan kebaikan. Ya. Kebaikan itu mulai bersemi. Karena Tuhan dengan sengaja melakukan ini. Manusia sudah tidak berdaya untuk keluar dari jerat kejahatan, jerat dosa, jerat maut. Tetapi Kristus perlu menebus kita supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan. Perhatikan saudara-saudara, di dunia ini pendidikan itu diadakan supaya manusia itu jadi baik. Ya. Tetapi ternyata makin tinggi pendidikan, makin tinggi pencapaian, makin besar usaha yang dilakukan, bukan membuat orang bebas dari kejahatan, justru sebaliknya. Cepat melihat peluang, begitu lincah membuat strategi, dan cepat berinovasi untuk kejahatan-kejahatan. Karena yang dilihat selalu peluang-peluang itu. Ya, untuk itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 13 ayat 3 sampai yang ke-8, saudara-saudara. Di situ ada perumpamaan penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus.
Orang ini menabur, sebagian jatuh di tepi jalan, sebagian jatuh di tanah berbatu, sebagian jatuh di tengah semak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu di ayat 18 sampai yang ke-23 itu diceritakan artinya dari perumpamaan itu. Lalu pada akhirnya kita mendapatkan sebuah penjelasan di sana. Hanya yang di tanah hati yang baik, itu yang bisa menghasilkan 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Saudara-saudara, hanya tanah hati yang baik, hanya tanah hati yang sudah dibongkar oleh Tuhan, ya, yang bisa menerima firman dan mengerti dan melakukannya. Dan ini yang membuat firman Tuhan yang tertanam itu tumbuh dan berbuah. Benih firman itu untuk siapa saja dan untuk semua orang. Ya. Tetapi marilah kita mau menyambut Tuhan sebagai penebus dan juru selamat yang membebaskan kita dari tanah hati yang buruk, supaya bisa menjadi tanah hati yang baik. Ini yang Tuhan lakukan buat kita. Jadi, saudara-saudara, kalau Dia membebaskan kita dari kejahatan, tujuannya supaya hidup kita bisa diisi dengan pesan, dengan firman Tuhan. Ya, dan ini yang membuat kita bisa mulai bertumbuh dan memberikan hasil dan buah. Yang kedua, penebusan Kristus menjadikan kita miliknya. Ya, kita bukan hanya dibebaskan dari kejahatan, tetapi penebusan Kristus menjadikan kita miliknya. Menjadi milik Kristus itu suatu kehormatan. Kita menyadari kita ini asalnya dari manusia yang menuju kepada kebinasaan, berlumur dengan dosa dan kejahatan. Kita ditebus untuk menjadi miliknya. Kita dibersihkan, kita dirawat sebagai miliknya. Dan kita mendapat keistimewaan miliknya. Diistimewakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Kristus ingin miliknya itu hidup seperti Dia. Dapat memantulkan kemuliaan Kristus. Karena kita terus bersama dengan Dia. Ya. Pesan Tuhan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, lalu Tuhan bilang ya itu dilakukan oleh semua orang. Tapi pesan Tuhan, kasihi musuhmu. Milik Kristus itu mempunyai keistimewaan. Dia itu sebagai pengikut Kristus yang sadar, pikul salib dan menyangkal diri. Berani mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri demi melakukan kebaikan. Supaya apa? Bisa memancarkan terang kasih Kristus. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga, di antara kawan kerja, dalam pelayanan, kita bukan berkarya untuk kenyamanan diri kita, tetapi untuk pemilik kita, yaitu Kristus. Dan kita menghargai penebusan Kristus yang menjadikan kita miliknya. Dan kita ingin supaya seperti Kristus hidup, begitu juga kita melakukannya. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup bersama Kristus membuat kita rajin berbuat baik. Wow, ini kata rajin berbuat baik. Ini suatu kata kerja yang luar biasa. Ya. Hidup ini banyak tantangannya, kita dihadapkan dengan macam-macam situasi dan kondisi yang menantang hati kita. Tetapi ayat ini mengingatkan Tuhan tetap meminta kita rajin berbuat baik.
Sebab apa? Kita hidup bersama Kristus. Kita tidak mampu, tetapi Kristus mampu memampukan kita. Dengan kita hidup bersama dengan Kristus, Dia itu ingin mengimpartasikan karakter Kristus kepada kita. Ayat itu sangat benar. Dengan siapa kita bergaul, seperti itu kita akan jadi. Ya, saudara-saudara, ini tidak bisa dipungkiri. Jadi, ayo kita mau menerima karakter Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Apa karakternya Kristus? Yang kita lihat di dunia ini, rajin berbuat baik. Kristus itu seolah-olah kalau untuk melakukan kebaikan, dia melompat secepatnya untuk menolong siapa saja. Ya, untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita hidup bersama dengan Kristus, wujudnya adalah rohnya itu ada di dalam kita, dan ini yang membuat kita sanggup untuk rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Haleluya. Dan Rasul dia berpesan, Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jadi, di mana saja kita berada, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, dalam pelayanan kita, kerajinan jangan kendor. Kerajinan bukan diatur oleh karena suka atau tidak suka. Tapi kerajinanmu jangan kendor. Buatlah rohmu menyala-nyala. Dengan pengertian, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, ditujukan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, jadi milik Kristus, kita ini didorong untuk rajin berbuat baik. Untuk melakukan yang baik, itu memang perlu dilatih terus-menerus. Sampai dia menjadi kebiasaan. Sampai dari kebiasaan dia menjadi budaya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ini, kita harus tahu ini. Kebaikan itu abadi. Ya, kebaikan itu abadi. Setiap perbuatan baik pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kebaikan itu abadi. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita melakukan kebaikan. Dan Tuhan pasti menghitung dan mencatat. Ya, tidak pernah akan hilang. Lukas 6 ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, ini ayat untuk setiap orang, untuk semua kita. Kalau kita menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, demikian jugalah berbuatlah kepada mereka. Ya. Lalu saudara-saudara mesti tahu ayat 31 ini ada awalnya, ayat 27 sampai yang ke-30. Dia mengatakan apa? Ayat 27 sampai 30. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintakanlah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Waduh, ini ajaran yang berat mungkin. Tetapi ingat, saudara-saudara, ini yang Tuhan katakan.
kasih musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, karena Tuhan bilang kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, itu tidak ada pahalanya dan semua orang juga melakukan seperti itu. Tetapi ini yang aku pesankan kepadamu. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kita akan melihat ayat 31 itu. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka juga. Nah, saudara-saudara, memang apa yang Tuhan minta itu kelihatannya budayanya lain dengan budaya kita. Tapi mari kita mau melatih diri kita, ya, melakukan itu terus supaya bisa menjadi kebiasaan dan menjadi budaya dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga melakukan kebaikan itu bukan satu keberatan, tetapi menjadi suatu kesukaan. Ada satu kata-kata yang baik, yang enak didengar ya. Orang kalau mengatakan, aduh terima kasih, aku ini kok dilayani begitu rupa gitu ya. Jawabannya apa? Karena dia merasa, aku tidak pernah berbuat baik sama kamu loh. Kamu kok berbuat baik begitu sama aku. Tidak sebanding rasanya gitu. Lalu jawabannya apa? It's my pleasure. Itu adalah kesukaanku. Wah tuh ya. Bukan dia menjawabnya, oh iya hari ini aku berbuat baik, jangan lupa loh nanti aku kesana kamu juga berbuat baik sama aku seperti itu. No, ya kamu tidak balas pun tidak apa-apa. Sebab it's my pleasure. Itu adalah kesukaanku melakukan seperti itu. Budayanya seperti itu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada miliknya. Dia ingin menularkan karakter yang ada pada dirinya. Milik Kristus kita punya keyakinan, perbuatan baik itu abadi. Karena yang jasmani itu akan ditinggalkan, dan yang rohani akan diperhitungkan. Kita yakin itu. Ya, saudara-saudara. Jadi di semua area kehidupan kita, kebaikan yang kita lakukan itu bersifat abadi. Keluarga yang kita rawat, yang kita didik, yang kita perjuangkan itu abadi. Akan terus turun-temurun. Ya, mereka akan mengajarkan budaya seperti itu kepada keturunannya yang berlanjut. Nah, Rasul Paul dia mengingatkan. Ya, sebab ini ada tantangannya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Tantangannya itu apa? Kita bisa merasa jemu, bisa bosan. Lalu Rasul mengatakan ini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu seperti menabur. Ya, berbuat baik itu seperti menabur. Pesan ini baik, artinya jangan berhenti menabur. Sebab pasti ada masa menuai. Jangan sampai tidak ada yang dituai pada waktu musim menuai karena kita tidak menabur. Ini kita mesti sadar. Jadi tetaplah menabur. Walaupun di masa atau musim yang sulit sekalipun. Tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Karena pasti akan ada musim menuai. Mungkin ada yang bertanya, lah benih apa yang akan ditaburkan? Firman Tuhan mengatakan, yakinlah Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Menabur kebaikan itu pasti ada selalu kesempatannya. Ya, saudara-saudara, dan jangan sampai kita mengabaikan dan melewatkan kesempatan untuk menabur kebaikan. Di
di tengah-tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita. Jangan berhenti menabur, sebab ada masanya menuai. Ya, sekali lagi jangan sampai orang lain menuai, lalu kita tidak menuai karena ada waktu, tenggat waktu yang kita tidak menabur. Puji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Rasul mengingatkan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, saudara-saudara, ini pesan Rasul. Ingatkan mereka untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Karena itu merupakan harta yang dikumpulkan bagi dirinya di waktu yang akan datang, mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang seperti ini, saudara-saudara, perlu terus lewat di pikiran dan hati kita. Supaya apa? Dia akan terus bersuara dan memotivasi hati kita. Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini bukan hanya diberitahukan kepada orang yang kaya-kaya, tetapi diberitahukan kepada kita semua. Sesuai dengan porsi kita. Ya, seberapa kita bisa melakukan, kita mau belajar melakukan dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Saudara-saudara, seorang yang sangat kaya sekarang ini, dia asalnya itu mulainya dari melakukan yang kecil sekali. Dia membawa persembahan hanya sedikit sekali. Dia membagi kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya hanya sedikit sekali. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Untuk melatih. Supaya ini menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Ternyata dia terus membagi dan dia tidak pernah kemiskinan. Tidak pernah kekurangan. Ya, kita semua tahu, saudara-saudara, saluran itu kalau tidak kosong, tidak bisa dilewati, diisi. Jadi gelas pun kalau tidak kosong, tidak bisa diisi. Jadi kita mesti melewatkan supaya ada lagi yang dapat diisikan di sana. Sebuah cerita, kisah 9 ayat 36, Tabita atau Dorcas. Perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas. Ketika Dorcas meninggal, semua orang bawa barang yang pernah mereka terima dari Dorcas. Pakaian lah, ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu dia nangis dan dia minta kepada Rasul Petrus, doakan supaya Dorcas dibangkitkan. Lihat saudara-saudara. Kebaikan yang dilakukan oleh Dorcas itu diingat orang banyak. Dan Petrus dia berdoa dan Dorcas dibangkitkan. Saya ingin memberitahu kepada kita semua, hidup ini bisa mengalami berbagai perubahan. Ya, berbagai perubahan. Tapi percayalah, perbuatan baik kita di dalam Tuhan itu diingat oleh Tuhan. Dan ada masanya Tuhan akan membuat mujizat, keajaiban di saat kita mengalami perubahan-perubahan. Dia tidak tinggal diam. Karena dia tahu ada orangnya yang rajin berbuat baik. Tidak boleh dibiarkan. Dan dia akan membuktikan bahwa dia membelai miliknya. Puji nama Tuhan. Demikian juga kisah 10 ayat 38. Tuhan Yesus dicatat. Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Lalu dia berjalan keliling, perhatikan, sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia.
Jadi saudara-saudara, kita semua juga diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita. Kita sebagai milik Kristus, sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana Kristus telah melakukan itu, dia jalan berbuat baik sambil menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yakinlah dalam setiap kita melakukan perbuatan baik, di situ Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Saudara-saudara, dan ini yang diharapkan oleh Tuhan, supaya dalam setiap kali kita melakukan perbuatan yang baik, Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Amsal 11 ayat yang ke-17 mengatakan, orang yang murah hati, dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dia tidak pernah hilang atau sia-sia. Ayo kita memperbanyak, membangun hati, murah hati. Ya, terus berusaha melakukan yang baik. Karena itu berbuat baik kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita. 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita berbuat baik, ya, supaya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Jadi di sini sama sekali tidak ada unsur egois, menuntut supaya nanti aku gitu. Enggak. Itu hanya tambahan Tuhan untuk kita, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak hilang. Ya. Puji Tuhan. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, bukan menjadi orang yang menuntut. Karena kita sadar kita memang hidup mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri kita. Haleluya. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Dia mengatakan, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lihat tuh saudara-saudara. Kita diberi kesempatan untuk bersiap selagi kita ada. Ya, rohnya ada di dalam kita. Kita dimampukan berbuat baik. Lakukan karena waktunya singkat. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan Wahyu 14 ayat yang ke-13 mengatakan, kalau sampai kita mati, segala perbuatan itu akan menyertai. Jadi kita yakin tidak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang. Puji nama Tuhan. Lakukan. Dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dalam pelayanan kita, semua kebaikan itu abadi. Tidak ada yang akan hilang. Dan satu hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang perlu kita sadari. Amsal 11 ayat 24 dan 25 dia mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Ini akan dilakukan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan selagi di dunia ini. Selagi di dunia ini. Lukas 6 ayat 38 itu juga mengatakan seperti itu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah keluar, dan itu ada di dalam ribaanmu. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Jadi sekali lagi kita mesti sadar, jadi orang pelit, jadi orang kikir itu tidak ada untungnya. Ya, jadi orang hanya memikirkan diri sendiri itu tidak ada keuntungannya. Sebab takaran itu yang akan dipakaikan kepada kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang generous, yang suka berbagi, di situ pasti ada balasannya. Puji nama Tuhan ya. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita hidup bersama dengan Kristus sebagai miliknya, supaya ada dari Kristus yang diimpartasikan kepada kita. Apa yang kita lihat dari Kristus? Ya, semasa dia hidup di dalam dunia ini. Baca terus, jangan tidak membaca Alkitab. Supaya kita tidak lupa, kita diingatkan terus. Dan kita mau melakukan itu. Pemazmur dia menulis, Mazmur 37 ayat 25 dan 26, ini yang dia katakan, dulu aku muda, ini kesaksiannya. Sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, perhatikan, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini disaksikan selagi di dunia ini. Ya, bukan hanya anak cucunya tidak kekurangan, tidak meminta-minta, tetapi anak cucunya menjadi berkat. Menjadi berkat artinya dia sudah kelebihan, dia meluber dan dia bisa menjadi berkat. Haleluya. Saya tetap senang dengan Bapak Abraham yang luar biasa. Berjalan ikut Yesus, ikut Tuhan. Saudara-saudara, dia jalan ikut Tuhan. Setiap kali dia ketemu Tuhan, dia bikin mezbah. Tiap kali dia sampai di satu tempat, dia bikin mezbah. Sampai dia diminta mengorbankan anaknya, itu pun dia bawa dengan rasa hormat. Dan saudara tahu, dia memberitahu orang-orangnya, izinkan aku pergi sendiri dengan anakku karena aku akan mempersembahkan korban. Itu satu sikap menghormati Tuhan. Dan dia tahu keturunanmu akan menjadi berkat. Keturunanmu akan menjadi berkat. Kita semua mesti menjadi orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Kita melakukan kebaikan. Keturunanmu akan menjadi berkat. Haleluya. Kalau ada di antara kita, saudara-saudara, yang akan berkata kepada Tuhan dan berjanji, Tuhan, aku ingin berbuat baik terus. Ingat, Roh Kudus dan kuat kuasanya itu diberikan bagi kita, membuat kita mampu. Mulailah bertindak, lakukanlah sedikit demi sedikit dengan sengaja. Kita lakukan terus, kita jadwalkan secara rutin untuk membiasakan diri kita. Sampai itu menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Karena karakter Kristus ada di dalam kita. Sekali lagi kebaikan itu abadi dan akan mengikut menyertai kita sekalian. Kalau kamu tidak lemah, kamu akan menuai selagi di dunia ini. Kita menundukkan kepala kita. Haleluya. Ya Tuhan, kami datang menghadap kepada Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua, membuat kami tahu bahwa setiap kebaikan tidak pernah hilang. Setiap kebaikan itu sama dengan kami mengasihi diri kami juga. Dan bahkan lebih dari itu, Tuhan mencatatnya dan membuatnya menjadi harta yang tersimpan, harta yang terkumpul di masa yang akan datang. Kami berada di dalam kekekalan. Tuhan, berkatilah setiap hati kami yang mendengar. Berkati setiap hati kami yang datang untuk membuka hati buat Tuhan.
yang hari ini kami menyembah dan kami merenungkan firman-Mu. Berkati tiap hati kami Tuhan. Kami tidak ingin hanya mendengar, tetapi kami ingin punya kesaksian minggu depan. Apa yang telah kami lakukan dan Engkau memberkati karena kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua sampai kesempatan yang akan datang.